dan ditawarkan itu chip, itu solusi jitu, itu setan itu dia punya cara. Tidak, dia punya, puncaknya sudah itu. Siapa tidak mau, iya toh? Kesenangannya, tidak mau sama pikir-pikir, semua sudah aduh. Tidak takut uang mau hilang, sudah semua. Oh sudah. Saya pikir kakak, orang-orang yang setan dipakai toh, dipakai paling pertama sekali itu orang-orang yang tidak percaya bahwa dunia ini akan kiamat. Itu aliran-aliran yang ada seperti yang saksi Yehova kan, itu mereka tidak percaya bahwa dunia ini akan kiamat. Itu kalau sudah menuju ke situ, setan yang akan pakai orang-orang paling pertama adalah mereka. Ya, pasti itu. Baru khotbah ya, kalau kita gereja-gereja besar nih memang betul. Dia bagaimana ya? Iya, sama dorang. Maksudnya jarang berbicara tentang. Iya, tidak. Kakak selama ini tidak, memang tidak ada. Tidak ada. Khotbah mungkin berkat. Ya, itu kebanyakan. Ini selama ini kebanyakan begitu. Tapi dorang mau bahas tentang rahasia-rahasia tentang, kalau kita Wahyu itu berbicara tentang akhir zaman kan. Semua ada di situ di kitab Wahyu. Mereka sulit membahas itu. Tentang rahasia-rahasia tentang akhir zaman. Bagi orang mau bersiapkan hidup untuk bersama dengan Tuhan, pengangkatan gereja, hidup kudus, hidup benar. Itu susah. Baru susah lagi mau tegur orang-orang yang hidup dalam dosa dan segala macam. Susah, cuma berkat melulu. Itu karena itu sehingga ya enak-enak. Nah itu cara pekerjaan setan untuk menawarkan sampai pendeta-pendeta orang pakai, hamba Tuhan orang pakai. Jangan sampaikan itu. Jadi hidupnya enak-enak ya. Jangan tegur orang, kasih biar orang bebas, sampaikan yang enak-enak saja, kasih berkat supaya mereka tidak mengerti itu akan tentang rahasia akhir zaman dan segala macam toh. Sampaikan saja berkat-berkat supaya mereka itu tidak mengerti. Ya itu. Ya kalau itu orang sudah mengerti, sampai pendeta-pendeta pun itu kaki tangan sudah ke sana. Jadi jangan pikir gelar pendeta, gelar master dan segala macam, 1 S2 dan segala macam. Oh jago, enggak jadi jaminan itu. Ada jadi jaminan. Betul. Iya, kakak sudah lihat itu. Itu kalau pendeta dia berani untuk membahas tentang akhir zaman, bukan rahasia itu, kasih tahu para umat supaya dia umat itu mempersiapkan hidupnya. Dia berjaga-jaga, oh sudah betul, sudah dekat waktunya. Hari Tuhan itu sudah dekat sekali. Kedatangan Tuhan semakin singkat. Jemaat itu jemaat itu mulai persiapkan. Orang berjaga-jaga, orang dapat tahu dari siapa? Dapat tahu dari pemimpin yang ada sampai. Bagaimana orang mau dapat tahu? Dari pemimpin ya, hamba Tuhan itu. Ya orang tidak dapat tahu juga ya dari pemimpin juga, hamba Tuhan itu. Ini hamba Tuhan itu berat. Betul. Jadi dia mesti sampaikan apapun terjadi. Supaya orang itu jemaat mulai berjaga-jaga. Oh ini akan terjadi, ini akan terjadi. Semula. Tapi kalau tidak, bagaimana? Ya kemarin sudah. Ya. Apalagi mau dengar tentang akhir zaman dia sampaikan. Oh begini yang terjadi, ada penyiksaan, pembunuhan segala macam, masa kesukaran. Susah baru dengar. Padahal kalau bicara antikris ya kapan mau dapat dengar itu di gereja-gereja Protestan? Nggak ada itu. Betul. Iya, nggak ada itu. Saya semenjak saya di gereja-gereja ini kan jarang khotbah itu tentang akhir zaman. Iya, akhir zaman. Jarang sekali. Tapi khotbahnya itu mungkin kehidupan orang yang berkaitan kan. Betul. Kehidupan orang terus untuk bikin orang itu senang. Iya. Mencari orang yang macam bagaimana dapat berkat, hidup itu kaya, sukses. Itu yang setan pakai itu untuk hal-hal seperti yang enak-enak saja disampaikan. Yang rahasia-rahasia mengenai keselamatan menyangkut termasuk penderitaan, kesusahan menghadapi masa-masa yang berat. Itu berkaitan dengan keselamatan. Oh itu sulit banget. Betul. Disampaikan itu. Karena setan tahu kan kalau dia pakai hamba Tuhan pemimpin sampaikan rahasia itu, orang sudah tahu, aduh orang mau jaga-jaga ini, pasti orang selamat ini. Setan tahu.
Kenapa setan tahu? Karena pemimpin sorga itu pemimpin setan itu, dia pemimpin pujian, penyembahan di sorga. Dia tangan kanan dari Tuhan. Karena kesombongannya dia mau samai dengan Tuhan, dia punya kedudukan, sehingga Tuhan campakkan dia di bumi, yang namanya Lucifer, setan. Iya, betul. Jadi setan dia tahu posisi di sorga, karena dia dari sana. Salah sorga dia tahu. Malaikat dia tahu itu. Makanya dia Sebelum dia mau- jadi setan, Lucifer dia itu malaikat, pemimpin pujian sorga. Bagaimana? Dia jaga halangi-halangi supaya tidak ada orang banyak yang mengikuti itu. Betul. Jadi mau bicara keadaan sorga dia tahu karena dia dari sana. Dia tahu bahwa orang-orang ini kalau orang tahu kebenaran maka orang pasti selamat. Maka itu coba pendeta-pendeta sampaikan di itu firman tuh di gereja-gereja. Susah bahas tentang itu kerajaan sorga, tentang akhir zaman, tentang pertobatan, tentang rahasia-rahasia tentang bagaimana itu antikris, pengangkatan gitu. Itu kan rahasia mau orang mau masuk sorga, bertobat dan segala macam itu rahasia masuk sorga itu. Itu ditutupi karena setan tahu kalau orang menerima itu, melakukan kebenaran itu orang pasti selamat. Dia tahu loh. Jadi sampaikan yang enak-enak supaya tuh aduh lenga-lenga berkati kalau setia dapat berkat terus, setia terus dapat berkat terus. Enak kan? Setia dapat berkat terus. Oh, itu yang sekarang setan pakai. Jadi tanpa sadar itu hamba-hamba Tuhan itu kaki tangan setan. Ini kalau kakak bicara ini paling dorang ajar betul ini tuh. Tapi itu nanti nyata begitu. Itu kenyataan itu Pak mau terjadi seperti begitu. Bagaimana jemaat mau dapat tahu kalau dia sendiri tidak mau sampaikan itu rahasia? Menyangkut dengan keselamatan, kerajaan sorga, pertobatan, yes, itu. Apa antikris, akhir zaman. Dapat tahu dari pemimpin hamba Tuhan. Disampaikan berkat-berkat terus jemaat. Bagaimana mau dapat tahu? Itu sangat ditakutkan. Jadi setan pakai itu kaki tangannya bukan dorang-dorang dari Islam saja. Kakak sulit ke sana, hamba-hamba Tuhan pun setan akan pakai. Betul. Betul sekali. Malam. Mari. Weh, baca le macam ba. Mari. Ada makang le. Nyanda Nyanda. cuma ada baca Mari, cerita baru dia. Mari sudah. Sangat betul. Aduh ini torang. Tidak ada apa-apa itu. Mari. Ada yang penting sekali.